Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin hamili nuril huda wa ala alihi wa ashabi al-kawakibu ulin nuha. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sambung kembali pengajian kita yang sudah kita awali dengan surat Al-Kahfi. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sudah bicarakan 3 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Sekarang kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dan Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah itu mengambil anak. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu, dan juga nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan, amat buruklah perkataan itu, berupa kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba, tiadalah yang mereka katakan itu kecuali kedustaan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, barangkali engkau akan membinasakan dirimu di belakang mereka jika mereka tidak beriman dengan Quran ini karena menyesal. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan fungsi Al-Quran, yang sambungannya sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dijelaskan di ayat pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan itu yakni Quran, dia bersifat tidak lurus dan tidak bengkok, qayyiman, tidak bengkok dan dia lurus, memberikan petunjuk kepada manusia, kemudian memberi peringatan kepada manusia terhadap azab yang amat pedih, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan mendapat pahala yang, atau surga Jannatun Naim, sebagai pahala yang baik. Mereka kekal di dalamnya. Nah, berikutnya Al-Quran secara khusus menyebutkan bahwa Al-Quran juga memberi peringatan dengan keras. Ya. Di ayat sebelumnya sudah disebutkan liyunzira ba'san syadidan,
agar Al-Quran itu juga memberi peringatan yang keras terhadap azab yang dahsyat. Nah, di sini dikhususkan itu, kalau itu umum pada semua dosa-dosa, semua kejahatan dan kekufuran, kemusyrikan, ya, kemaksiatan. Tetapi di sini dikhususkan orang yang percaya bahwa Allah itu beranak. Ya. Allah Ta'ala itu ya mempunyai keturunan. Nah, ini diingatkan oleh Allah khusus ini dosanya untuk dijauhi oleh manusia. Mereka tidak punya ilmu tentang itu kecuali hanya kepercayaan saja. Termasuk nenek moyang mereka yang mempercayai bahwa Allah itu beranak. Ya. Itu sebuah pendapat atau perkiraan perkataan yang hanya keluar dari mulut-mulut mereka, tapi itu semuanya adalah dusta belaka. Ya. Banyak kalau kepercayaan kuno itu percaya bahwa Tuhan mereka itu beranak. Kaum musyrik Mekah percaya bahwa Allah yang mereka percaya menciptakan langit dan bumi itu dan yang mengatur alam ini, ya, dia beranak. Anak-anaknya berupa malaikat dan perempuan. Jadi banyak diceritakan, diingatkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah kepada kaum musyrik itu, menyatakan bahwa percaya bahwa Allah itu memiliki anak-anaknya, yaitu para malaikat. Alakumuz zakaru walahul unsa. Kaum musyrik di Mekah itu yang percaya bahwa, selain itu kaum Nasrani juga percaya bahwa Allah itu beranak, yaitu dianggap Nabi Isa yang mereka sebut itu Yesus itu sebagai anak Allah atau putra dari Allah. Kemudian juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Jadi abnaullah wa ahibba, anak-anak Allah dan kekasihnya. Ya. Sampai juga Uzair mereka kira oleh sebagian orang Yahudi sebagai anak Allah, terutama yang di Mekah. Maka ini diingatkan oleh Allah secara khusus, ya, supaya kepercayaan seperti itu dihapuskan, dihilangkan, ya. Diingat secara khusus oleh Allah SWT. Itu hanyalah dugaan-dugaan saja. Nah, inilah poin, ya, yang secara tegas dikatakan Allah SWT supaya kita menjadikan itu perhatian dan kepercayaan bahwa Allah itu atau sesembahan yang disembah oleh satu kaum itu beranak dan berketurunan. Ya. Di agama-agama lain juga percaya bahwa Allah Ta'ala itu berketurunan seperti makhluk juga. Kemudian Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka. Dan itulah dakwah Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran untuk memperbaiki kepercayaan atau akidah umat manusia
supaya akidahnya lurus dan benar, yaitu akidah tauhid yang diajarkan oleh para nabi, yang diutus para nabi untuk mengajarkan umat manusia ini bahwa Allah itu Maha Esa, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sebagaimana yang sudah diceritakan, diabadikan dalam surat Al-Isra, mereka menolak semua. Apakah mereka segera percaya? Tidak. Mereka mengingkarinya. Kekufuran mereka menjadi-jadi. Bahkan menantang Rasulullah SAW untuk mendatangkan mukjizat selain Al-Quran itu. Seperti mukjizat para nabi yang terdahulu. Kalau Nabi Musa diberi tongkat, coba yang lebih hebat dari itu mukjizatnya, begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak gentar. Rasulullah SAW tetap kukuh dalam dakwahnya. Nah, inilah pujian daripada Allah SWT. Kalau kurang-kurang mental Rasulullah SAW, pastilah sudah putus asa. Pastilah kaum Muhammad sudah bunuh diri karena mereka tak mau juga beriman. Nah, ini pada hakikatnya ini adalah penguat dan pujian kepada Rasulullah SAW. Barangkali kalau mental engkau, hai Muhammad, tidak kuat, engkau sudah bunuh diri. Karena reaksi kaum musyrik yang begitu dahsyat, ya, sampai-sampai ingin mengambil nyawa beliau Rasulullah SAW. Barangkali engkau akan sudah bunuh diri, gitu, kira-kira gitu. Bakhi'un nafsaka. Bakhi itu biasa digunakan kepada orang-orang yang bunuh diri karena putus asa atau marah, mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kesedihan dan penyesalan. Ada orang yang sangat menyesal karena merasa dirinya itu mungkin sangat bersalah atau mungkin sangat tidak berguna. Maka karena saya hidup ini tidak berguna, bunuh diri aja. Nah, begitulah Rasulullah kalau tidak kuat mentalnya menghadapi menjalankan dakwahnya itu, maka Rasulullah itu akan sudah putus asa. Pasti putus asa dan merasa gagal, dan beliau akan mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Asafa, ya, karena penyesalan. Jadi alhamdulillah Rasulullah SAW tetap istiqomah dia untuk menunjuki umat walaupun dalam ancaman yang amat berat. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita supaya kita juga bisa mengikuti jejak beliau, istiqomah kita, ya, tidak mudah putus asa atas kegagalan yang kita alami. Rasulullah sekali dua kali memberikan dakwah kepada mereka, lalu mereka tolak, diulangi lagi, disuruh lagi. Makanya ayat-ayat Al-Quran ini sering terulang-ulang, karena memang diulang-ulang. Mereka tidak sekali terima. Kalau mereka sekali terima, mungkin Al-Quran itu tak akan diulang-ulang pada redaksi yang mirip, ya. Tapi karena Rasulullah SAW menerima wahyu, diingatkan lagi, ya, walaupun mereka tetap menolak, tapi Rasulullah tidak pernah surut. Ya. Itulah semangat para nabi.
Walaupun Nabi Yunus sudah dia sudah menyerah dia. Nah, itu karena kurang sabar. Ternyata kaumnya sepeninggalan dia. Nah, tapi Nabi Yunus tidak sampai ke atas, tidak sampai mencelakakan dirinya, tapi dia diberi cobaan oleh Allah SWT, menumpang kapal yang syarat, di tengah laut terjadi badai, muatan harus dikurangi, diundi siapa yang akan terjun ke laut. Diundi, keluar juga namanya Yunus. Sehingga dilemparlah Yunus ke dalam laut. Nah, tapi Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT melalui ikan yang besar. Duduk beberapa saat, beberapa hari di dalam perut ikan sebelum dikeluarkan atau disemburkan oleh ikan itu kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.